Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo. Indonesia kini mengalami kelangkaan tabung oksigen di tengah lonjakan kasus COVID-19. Bertambahnya jumlah pasien membuat ketersediaan tabung oksigen semakin menipis di pasaran. Kelangkaan tabung oksigen untuk para pasien COVID-19 membuat sekelompok orang tersentuh hatinya. Mereka bersolidaritas, membuat gerakan, membantu menyediakan tabung oksigen. Salah satu organisasi yaitu adalah Gerakan Indonesia Kita atau GITA. Gerakan ini dibentuk sejak 4 tahun yang lalu, tetapi pada awal Juli 2021 mereka membantu peminjaman tabung oksigen gratis untuk warga DKI Jakarta. Tabung oksigen ini bisa dipinjam secara cuma-cuma oleh para pasien COVID-19 yang berdomisili di kawasan Jakarta. Akan tetapi permintaan dari daerah-daerah di pinggiran Jakarta pun membludak. Mereka juga datang untuk meminjam. Lalu bagaimana sikap pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan tabung oksigen dan bagaimana upaya teman-teman aktivis kita mengatasi kelangkaan tabung oksigen ini? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi, menyuguhkan harapan lewat gerakan berbagi tabung oksigen. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama saya, Mas Alif Iman Nurlambang, Ketua dari Gerakan Indonesia Kita. Halo Mas Burhan, apa kabar? Salam sehat semua untuk keluarga Tempo TV. Terima kasih Mas Alif telah bergabung bersama kami dalam kabar pandemi hari ini. Langsung saja kita berdiskusi tentang kelangkaan tabung oksigen ini. Mas Alif, lonjakan kebutuhan tabung oksigen ini di luar dugaan banyak orang. Nah, apakah gerakan Indonesia Kita sebelum-sebelumnya yang sudah lama aktif dalam soal membantu pasien-pasien COVID-19 ini telah memprediksikan hal ini? Tidak. Kalau kita atau orang-orang ya para tokoh dan kemudian juga anak-anak muda yang menggabungkan diri, anak-anak muda kita yang menggabungkan diri dalam solidaritas sejuta tes yang dirilis tahun lalu bulan Oktober, sama sekali tidak menduga akan adanya kelangkaan oksigen. Pada awal pandemi misalnya kami menyediakan atau menyiapkan fasilitas stasiun cuci tangan, karena itu kan bagian dari edukasi dan bagian dari upaya untuk menghindari kita dari tertular gitu. Jadi itu inisiatif kecil yang kemudian dicoba dalam rangka mengubah perilaku kesehatan warga. Tidak tahu sejauh mana kemudian efektivitas itu, karena gerakan-gerakan semacam itu atau aksi semacam itu perlu satu upaya yang masif ininya ya. Itu kan hanya trigger gitu. Lalu kemudian kita bulan Oktober merilis yang namanya solidaritas juta tes antigen untuk mengkampanyekan testing massal. Karena PCR kita sedikit, maka setelah WHO merekomendasikan penggunaan tes antigen, ya kenapa enggak kita pakai ini bukan hanya sebagai satu teknik penapisan, tapi juga sebagai satu alat diagnosis gitu ya. Nah, menjelang akhir Juni itu sebetulnya program sejuta tes antigen sudah akan berakhir, Mas Burhan. Lalu kemudian terjadi kelangkaan yang tentu saja kami tidak pernah bisa prediksi karena tidak bergerak di wilayah itu, tidak bergerak di wilayah pelayanan fasilitas kesehatan gitu. Dan angka-angka yang bisa memprediksi itu sesungguhnya adalah pemerintah ini. Oke. Jadi kalau lihat tiba-tiba terjadi kelangkaan oksigen itu kan sungguh-sungguh di luar dugaan ya.
Nah, pertanyaannya adalah ini sejak dimulai gerakan, berbagi tabung oksigen ini di awal Juli sampai sekarang ini sudah berapa banyak tabung oksigen yang dipinjamkan, Mas? Kapasitasnya sangat terbatas. Kami mulai tanggal 1 itu 1 pagi ya dengan 12 tabung, lalu kemudian siang kami mendapat bantuan lagi hingga total seharian itu ada 40 tabung yang dalam hitungan menit sebetulnya sudah selesai didistribusikan atau terbagi, tapi belum terdeliver gitu ya karena butuh pengiriman atau orang ngambil ke posko kami di Jakarta Timur. Total kemudian selama hari kelima kita punya 280 hingga hari ini, itu yang kita kelola 280 tabung itu. Sudah masuk periode kedua, kami meminjamkannya selama 7 hari, jadi sudah masuk periode kedua orang ada yang mulangin. Nah ini perputarannya total itu sudah 2 kali lipat dari 280 tabung ininya. Mungkin lebih karena ada yang batal menggunakan karena pada saat si tabung oksigen yang kami pinjamkan tiba di rumahnya, atau keluarganya datang ke tempat kami, sebelum digunakan si pasien meninggal. Atau kemudian pasien yang menuju IGD yang memang membutuhkan tabung karena di IGD sulit sekali mendapatkan oksigen. Lalu pasien ini akhirnya dapat ruangan, jadi oksigennya nggak jadi dipakai. Jadi dari 280 itu bisa 2 kali lipat atau lebih sedikit, kurang lebih 500 atau di atas sedikit gitu Mas. Saya harus cek persis datanya, tetapi di putaran kedua kira-kira segitu. Sungguh sebuah bantuan yang sangat penting ya di saat kelangkaan tabung seperti sekarang ini, di mana orang harus antri sampai 2 jam keliling kemana-mana juga tidak ada, seringkali tidak mendapatkan tabung kan gitu kan. Dan Tapi ini dengan angka segitu sebetulnya tidak menggambarkan layanan yang sesungguhnya, Mas Burhan. Demand-nya sangat tinggi. Kalau kita Oke. lihat di formulirnya misalnya, formulirnya itu memang ribuan, selama 12 hari itu masuk nggak sampai 3.000, tapi itu karena formulir yang sah untuk mereka Mhm. isi. Itu terkait dengan buka tutupnya formulir online kami. Tapi kalau Oke. kita lihat data di belakang itu, berapa orang sih yang mencoba mengakses, itu sudah 100.000 lebih. Per kemarin ya, per 12 Juli itu sudah 100.000 lebih orang yang sesungguhnya window shopping untuk mencari di mana ada Tabung oksigen oksigen. tersedia ya. Oke. Nah, pertanyaannya ini, sumber dananya dari mana ya, Mas, ya? Itu kan menyediakan 280 tabung oksigen tuh banyak juga. Dari kawan-kawan kita semua, dari warga gitu. Jadi di hari awal gitu kita sebelumnya di kira-kira tanggal 29 dan 30 ketika kita mau launching program peminjaman oksigen ini, kita sudah woro-woro secara terbatas melalui WhatsApp group siapa yang punya tabung untuk kemudian barangkali bisa dipinjamkan ke kami untuk kami kelola peminjamannya kepada warga yang membutuhkan gitu loh. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, silakan, yang penting kalau ada warganya, tetangganya yang butuh langsung dioper tangan begitu ya. Nah, itulah kami mendapat 12 di hari pertama gitu. Tapi mereka yang ingin nyumbang, maksudnya pengen meminjamkan tabung tapi nggak punya, itu kan akhirnya nyumbang uang gitu. Nah, Mmm, itulah yang kami belanjakan untuk mencari tabung, yang nanti di akhir program akan dikembalikan kepada mereka yang memang menyumbang dalam bentuk tabung tadi itu ya gitu. Jadi dalam bentuk pemulangannya tentu bukan uang lagi tapi sudah tabung. Tapi selain itu kemudian teman-teman di kitabisa.com gitu ya mendorong kita untuk buka halaman kampanye di platform Urun Dana itu, oke. dan ini mereka mendonasikan uang dari mulai Rp1.000 sampai yang jutaan gitu. Jadi sampai kemarin sudah ada, sampai 12 Juli itu sudah lebih dari 200 juta yang terkumpul. Nah, uang ini yang kemudian kita bisa belikan tabung-tabung gitu. Cuma tentu kepada yang teman-teman yang menyumbang lewat kita bisa, kan kita nggak bisa mengembalikan dalam bentuk tabung lagi gitu ininya. Betul. Nah, pertanyaannya seberapa sulit ya, sudah ada dana ini mungkin 200 juta lebih, seberapa sulit, teman-teman di Gita sendiri mencari tabung oksigen? Sulit karena Indonesia tidak memiliki produsen pembuat tabung oksigen ya, atau kalaupun ada sedikit sekali dan kami nggak tahu ada di mana karena kami bukan pedagang alat-alat kesehatan gitu dan nggak tahu juga wilayah wilayah bisnis ini.
Yang kami tahu adalah ada importir besar gitu ya, yang juga semua orang mencari ke sana, termasuk pedagang pramuka gitu ya. Dan dia menjadi sumber bagi semua instansi, semua pribadi yang mencari tabung oksigen. Hari-hari ini menjadi makin sulit karena pembelian pemerintah sangat besar, sehingga dan tentu saja kita suka ini gitu ya, dan pemerintah untuk kemudian kebutuhan rumah sakit yang masih belum tercukupi hingga saat ini. Tapi kalau kemudian buat kami memang menjadi agak setengah mati ya. Nah, setengah pasti agak ya gitu. Jadi agak ini setengah mati lah untuk mendapatkan ini. Antriannya begitu panjang juga untuk mendapatkan tabung oksigen. Berapa lama sih biasanya antri terlama yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita? Sampai angka 280 itu menariknya, itu kita cepat sekali dapatkan. Itu makanya kita juga surprise, 2 hari kita udah bisa dapat tabung, dari tadinya 12 tambah, pokoknya dari mula-mula hari pertama 40, kita bisa dapat kemudian tambahan sehingga total 280. Itu cepat sekali. Tapi untuk periode berikutnya, karena kita pikir kita harus menggenapkan jadi 500 ya, ini yang sisanya ini sudah 1 minggu ya, nggak bisa-bisa. Sudah 7 hari nggak bisa dapat, nggak bisa 7 keluar hari nggak? barangnya. 7 hari belum dapat tabung ya? Kalau menurut Mas Alif sendiri, apa langkah terbaik atau tercepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan kebutuhan tabung oksigen yang tinggi sekali demand-nya, dan bahkan rumah sakit pun juga kebingungan mencari tabung oksigen? Intervensi cepat hampir-hampir tidak ada yang tahu ya bagaimana caranya kita memenuhi itu, karena kalau ketersediaan dalam negeri ya hanya cukup seperti keadaan normal, walaupun kita switch dari industri oksigen menuju ke medical oksigen, itu juga kapasitasnya sudah terhitung dan belum cukup. Sampai saat ini pemerintah betul-betul fokus pada rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat, klinik-klinik COVID gitu ya, tempat-tempat isolasi yang mereka dirikan gitu ya. Apakah itu di rumah susun di Marunda, misalnya Jakarta ya, atau rumah susun di Manggarai, tapi fokus ke sana yang jumlahnya besar sekali gitu. Itu pun belum memadai, sehingga pasien-pasien COVID isolasi mandiri yang ada di kediaman masing-masing itu sama sekali tidak bisa terlayani. Nah, berapa angkanya? Nggak bisa diperkirakan sejauh ini. Bagaimana mendapatkannya? Jawabannya adalah memang menyediakan oksigen secepatnya, tabung-tabungnya secepatnya dengan harga murah. Karena kalau kemudian pemerintah mau ambil alih itu semua untuk dibagikan, itu hanya akan membuat kelangkaan ini makin menjadi-jadi. Gitu. Karena siapapun yang mendengar bahwa pemerintah akan membeli barang itu akan menahan supaya dibeli oleh pemerintah kan gitu, karena harga pemerintah pasti lebih bagus gitu. Jadi kita tidak tahu, tetapi yang penting adalah memang oksigen harus tersedia bagi mereka. Tapi kan banyak alternatifnya sebetulnya. Misalnya saat ini ada yang kita kenal namanya oksigen concentrator gitu. Indonesia nggak punya produsen ya. Jadi memang baik tabung maupun liquid oksigen, atau mau kita mau alihkan ke oksigen concentrator, itu kita harus impor. Impor adalah langkah tercepat saat ini ya. Tapi ada pertanyaan juga, kita mau berapa lama dan berapa bisa yang di-cover gitu. Kecepatan impor kita kan juga butuh, namanya lewat kapal ya, itu kan bisa butuh paling cepat 3 hari dari Singapura, dari negara lain bisa lebih dari itu. Belum lagi kemudian harus distribusi ke beberapa titik di tiap-tiap pulau yang membutuhkan, misalnya Jawa, Bali. Maka kita harus cari cara bagaimana memang menangkap udara yang ada sekarang ini, yang ada di ya di kita semua ya, di bumi ini, yang 12%-nya adalah oksigen, bagaimana itu dipisahkan dari nitrogen dan sebagainya, itu di-generate gitu ya untuk menjadi oksigen murni, itu dipompakan kepada tabung-tabung yang ada. Dan alatnya sebetulnya ada juga untuk men-generate itu yang cukup portable saya kira, karena ukurannya sebetulnya bisa sebesar mesin genset yang ada di kantor Tempo mungkin gitu ya. Tapi itu kan memungkinkan untuk diletakkan di kelurahan gitu ya. Lalu kemudian warga yang punya tabung bisa isi, dikoordinir oleh RW misalnya. Dan tiap RW juga bisa disumbang oleh Pemda untuk satu RW 8 tabung ukuran 6 kubik, sehingga kalau warga yang membutuhkan tersedia. Jadi itu kecepatannya sama dengan kita mengimpor liquid oxygen, mengimpor oxygen concentrator. Jadi kalau ini bisa dibarengin,
saya kira intervensinya bisa lebih cepat. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut. Masih bersama saya, Burhan Solihin. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Mas Alif, Ketua dari Gerakan Indonesia Kita atau Kita. Mas Alif, tadi disebut bahwa salah satu solusinya adalah impor, baik itu impor oksigennya langsung maupun alat oksigen konsentrator dan kemudian dibagikan ke RW-RW atau RT-RT di sekitar Jakarta. Seberapa sulit itu sih, Mas? Pasti sulit ya, Mas. Apa yang tadi saya sampaikan di segmen 1 juga kita bisa anggap sebetulnya omongan ngaco orang dari luar ya. Karena sekali lagi kami bukan pemainnya, bukan aktor dalam bisnis oksigen, juga bukan pengendali dari pandemi ini. Jadi memang orang luar sama sekali tidak tahu, ya dari pinggiran gitu. Jadi bisa direken, bisa tidak ininya. Tapi kalau melihat level kesulitannya pasti sulit karena kebutuhannya barangkali yang bisa menyamai situasi kita saat ini adalah situasi India beberapa waktu lalu gitu. Kebutuhannya mungkin sama persis dengan India atau mungkin India lebih worse karena jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada atau lebih banyak daripada Indonesia. Gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari kebijakan pemerintah India di saat posisi puncak kasus COVID-19, Mas? Terutama dari sisi penyediaan tabung oksigen. Ada kreativitasnya sebetulnya mirip-mirip yang tadi di awal saya sampaikan juga gitu. India kan juga menggunakan oksigen concentrator yang waktu itu kita juga ikut ngirim ke sana gitu, memberi bantuan. Waktu itu kita selain liquid oxygen tabung 6 dan 10 meter kubik itu juga memberi bantuan ke India dalam bentuk oksigen concentrator yang bisa dipakai di rumah-rumah tanpa perlu diisi ulang karena itu tinggal colok listrik gitu ya kalau yang portable oxygen concentrator itu dan memanfaatkan udara yang ada kemudian mengalirkan menjadi oksigen murni. Itu harganya sebetulnya nggak mahal juga gitu loh. Hanya kalau kita nggak beli sekarang pasti memang harganya akan naik lagi karena jumlahnya juga di dunia ini produksinya terbatas gitu ya. Yang mampu memproduksi tanpa batas itu kan tanpa ada titik jenuh gitu ya. Kapasitas itu kan memang mungkin hanya produsen-produsen RRT gitu ya dengan kualitas tertentu. Tapi ya apa boleh buat kalau kita nggak cari kualitas baik gitu misalnya yang penting safe dan bisa menyelamatkan orang mungkin itu bisa ditempuh. Saat ini harganya belum mahal-mahal sekali gitu ya. Jadi beberapa kelas menengah gitu ya yang punya penghasilan 2 kali PTKP itu bisa beli gitu. Jadi mungkin mereka bisa kemudian membantu tetangganya atau dipakai sendiri kalau memang mereka merupakan salah satu pasien COVID isolasi mandiri. Boleh disebutkan harganya berapa, Mas? Biar pemirsa lebih dapat gambarannya.
Bentar lagi nanti naik lagi. Tapi ini Ya, oke, ini harga per 12 Juli yang kami tahu untuk oxygen concentrator ya, yang portable itu yang juga bisa diakses oleh teman-teman pemirsa di toko online, terutama online shopnya yang ada di luar Indonesia itu kisarannya harganya dari 8 sampai dengan 20 juta rupiah gitu. Jadi oke. kira-kira segitu. Oke. Kalau tadi, menyebut bahwa, kelangkaan pasokan oksigen di India, eee, bulan Mei dan bulan Juni lalu, Indonesia sempat mengirim sekitar 3.400 tabung oksigen ke India. Apakah ini yang membuat, pasokan oksigen kita ini menjadi berkurang? Walaupun waktu itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto bilang aman. Faktanya sekarang, terjadi kekurangan di mana-mana. Ya, tidak, kita Indonesia berbuat baik pada negara sahabat, saya kira kemudian tidak membuat Indonesia akan terengah-engah gitu. Jadi sama saja kalau kita kemudian membagi rezeki kita kepada tetangga tidak akan membuat kita besok jadi miskin. Ini problemnya sebetulnya bukan kemurahhatian Indonesia kepada India di beberapa waktu lalu, tetapi penghitungan yang sesungguhnya sudah diketahui bersama, dugaan kami ya, atau dugaan saya. Penghitungannya jelas sudah diketahui, tapi barangkali diabaikan. Setelah atau menjelang Idul Fitri, sebetulnya kita semua tahu pemerintah sedang menyiapkan tempat tidur baru di rumah sakit rujukan, membentuk rumah sakit rujukan baru, membentuk rumah sakit darurat baru untuk mengantisipasi kenaikan COVID-19, kasus COVID-19 di Indonesia. Karena mudik boleh, liburan banyak orang kemana-mana lalu lalang. Jadi itu tentu sudah bisa diantisipasi. Kebutuhan tempat tidur baru itu kan nggak cuma kasur, spray, dan bantal, tetapi Betul. ada 10-20% diantaranya adalah kebutuhan tabung-tabung oksigen dan oksigennya. Ada rumah sakit yang oksigennya itu salurannya udah nempel di dinding lah gitu, dan karena ada tank oksigen cair di depan rumah sakit atau di belakang yang kemudian bisa dikonversi ke dalam bentuk gas mengalir di pipa-pipa rumah sakit. Tapi rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit lama, kemudian rumah sakit darurat, itu kan memang nggak disiapin untuk instalasi gas oksigen. Jadi itu tentu butuh tabung fisik gitu lah. Rumah sakit yang punya instalasi gas juga biasanya punya cadangan-cadangan tabung gitu. Nah, permintaan oleh pemerintah ini tinggi sekali. Nah, akibat naiknya permintaan ini tentu kita tahu gitu ya, demand-nya tinggi, yang beli jelas gitu ya, harganya juga jelas, maka banyak sekali yang menahan ininya ya. Dan kemudian ada tentu saja kita belum beres dengan dengan hal-hal yang berbau koruptif, jadi tentu saja ada pengambil rente keuntungan di sana. Nah, itu yang bikin salah satu faktor kelangkaan. Walaupun kalau itu diberantas, kalau itu misalnya ya permainan harga itu bisa dihilangkan, bukan berarti kita nggak mengalami kelangkaan seperti sekarang, gitu loh. Tetapi tidak mendorong terjadinya panic buying, gitu. Akibat borong tabung dan borong oksigen yang cukup besar, walaupun diam-diam ya dilakukan untuk menyiapkan banyak sekali ranjang-ranjang cadangan atau ranjang-ranjang antisipatif gitu ya untuk calon-calon COVID baru. Pemain Alkes tahu semua gitu, sehingga mereka menahan, dan orang yang butuh lama-lama kemudian ada word mouth bahwa harganya meningkat, barangnya langka, ditambah dengan saya kira 2 minggu sebelum 1 Juli gitu ya, itu tiba-tiba muncul itu di pemberitaan tentang kelangkaan itu di media massa, dan orang kemudian terjadi kepanikan. Seolah-olah kemudian tabung oksigen jadi seperti minyak goreng gitu kebutuhannya gitu. Orang antri luar biasa gitu, cari ke sana sini. Ada yang sifatnya jaga-jaga, ada yang memang butuh luar biasa gitu. Nah, ini yang nggak bisa dikendalikan kemudian. Gitu. Kalau lihat, pantauan di lapangan sendiri sebenarnya sekarang kondisi orang yang benar-benar butuh itu berapa persen dari yang menyebabkan kepanikan seperti sekarang ini? Tidak reliable ya. Data yang kami punya tidak cukup valid dan reliable untuk dijadikan gambaran, tetapi ada tiga tipe peminjam kalau di dalam pengalaman kami ya. Yang pertama tentu memang yang membutuhkan
apapun yang disebut membutuhkan itu, level saturasi atau apapun. Kenapa bisa begitu? Karena kelangkaan oksigen di rumah sakit membuat rumah sakit menerapkan triasenya, gitu. Mereka hanya akan menolong memang yang bisa ditolong, gitu ya, bisa membantu. Jadi kalau level saturasi misalnya sudah mendekati 95, walaupun belum 95 betul, ada kalanya pasien dipulangkan. Ini terjadi misalnya salah satu termasuk di Solo ya, yang entah bagaimana sebetulnya layanan kami hanya di Jabodetabek, kemudian menghubungi juga gitu. Jadi dan beliau menceritakan pengalamannya. Saturasinya hari itu ada di level 92 dan rumah sakit memutuskan untuk Bapak pulang. Ininya sudah cukup untuk bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi saya nggak punya, saya butuh oksigen. Bapak bisa cari oksigen di luar. Tapi kita tahu Solo salah satu tempat yang juga sulit sekali mencari tabung dan oksigen. Lalu kemudian ada juga yang level saturasinya sangat rendah. Rumah sakit juga terpaksa harus memulangkan gitu. Jadi itu tipe yang hari-hari ini membutuhkan. Tentu ada yang memang juga misalnya bisa dibantu di 85 sampai 90 atau 92 itu ada yang betul-betul. Yang kedua adalah yang dia sudah punya tetapi akan kelimpungan untuk cari tempat pengisian. Jadi dia harus butuh tabung kedua untuk supaya bisa langsung diisi, bisa langsung digunakan. Sementara yang satu lagi tuh yang milik dia pribadi bisa nunggu berjam-jam antrian gitu. Nah yang ketiga yang sifatnya jaga-jaga ininya ya, bahwa ini ini keluarga semua diisolasi positif gitu. Saturasi bagaimana? Sejauh ini kita masih baik-baik aja Pak. Hanya satu yang ada gejala, yang lainnya masih OTG gitu ya. Tapi kita khawatir nih kalau nanti kemudian butuh oksigen, susah nyarinya gitu. Jadi kita pinjam. Ya untuk yang ketiga ini tentu ya nggak bisa kita pinjami. Gitu. Jadi ada 3 tipe itu yang kita. Kebutuhan terbanyak di mana? Kebutuhan terbanyak di tipe kedua. Oke. Ini gerakan ini akan berlangsung sampai kapan Mas Alif? Sebetulnya kita maunya segera berakhir gitu ya. Paling tidak hitungan kita kemarin adalah kalau PPKM darurat statusnya diganti, diubah menjadi lebih skala sedang atau skala nggak tahu pemerintah yang punya kriteria, ya udahlah udahin aja. Itu kan artinya sudah bisa dikendalikan, sudah manageable gitu. Jadi ya tentu kehadiran teman-teman yang sekarang urun daya dan urun dana itu kan adalah situasi yang memang betul-betul emergensi. Kalau emergensinya udah lewat, maka ya tentu harus otoritas yang memang terlatih, otoritas yang memang jauh lebih baik yang menangani gitu. Jadi ini kan memang betul-betul hanya saya kira satu aspek dari total kebutuhan masyarakat di masa pandemi gitu. Oksigen itu kan berapa persen sih orang yang sesak, yang terganggu pernapasan, level saturasi rendah, dia butuh oksigen gitu. Tapi pandemi ini kan sebetulnya banyak sekali urusannya gitu. Jadi ya kami ini bagian kecil aja. Jadi bagusnya sih setelah PPKM berakhir. Oke, menarik. Terima kasih jawabannya Mas Alif. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut.
Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi menyuguhkan harapan lewat berbagi tabung oksigen. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Sudah sangat jelas tadi dipaparkan oleh Mas Alif Iman Nurlambang dari Gerakan Indonesia Kita. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta Mas Alif untuk memberikan kalimat penutup. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Burhan. Hari-hari ini memang kita punya masalah yang sangat besar yang harus dihadapi dalam soal oksigen yang mendesak ini. Harus kita bersama-sama ya menanganinya. Jadi kalau kita punya tabung ya kita harus sumbangkanlah ke orang kalau kita nggak membutuhkan. Kalau yang kemudian sudah berhasil dipinjamkan, ya kita isi supaya kemudian bisa dioper cepat ke yang lain. Kalau kita nggak punya dua-duanya, ya kita urun dana untuk kemudian bisa menghasilkan baik oksigen maupun tabungnya, maupun regulatornya yang sekarang juga lagi menghilang dari pasar. Nah, di luar itu, pandemi ini memang membutuhkan betul satu kebersamaan gitu untuk mengatasinya, tapi juga butuh kecakapan di dalam mengelolanya. Nah, saya kira ini nggak mungkin bisa ditemukan di antara kita warga. Gitu. Jadi kecakapan itu diharapkan muncul dari otoritas, kemudian dari semua pihak yang memang memiliki keahlian dan juga kemampuan untuk itu. Ya, baik apakah itu Kementerian Kesehatan maupun juga Satgas COVID dan seterusnya gitu loh. Kita ada di dua pilihan yang pasti kita nggak sanggup memilih, tetapi setidaknya hambatan tersulit apa yang ada di depan, tekanan apa yang paling ada di depan. Kalau dua pilihan itu mau kita jabanin gitu ya, tentu setelah yang paling sulit di depan mata ini diselesaikan dulu. Terima kasih Mas Alif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Alif Iman Nurlambang dari Gerakan Indonesia Kita yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Dan semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani para pemirsa. Akhir kata saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa Mas Alif. Terima kasih Mas Burhan.